Tukang mebel itu dulunya ngamplas kayu. Tapi kini ketika berkuasa, ia amplas aturan, ia amplas etika, ia amplas konstitusi. Saking seringnya dia amplas, makin kesini makin tipis tentunya. Semakin terlihat dan bahkan tercampur antara kepentingan negara dan juga keluarga. Ia naikkan anak pertama, ia dorong anak ketiga, ia naikkan menantu dari anak kedua. Ia pergunakan ipar, dan sebagaimana julukan Tempo, kini ia menjelma menjadi tiran Jawa. Ia ambil menteri dari akademisi untuk memuluskan rencananya. Menteri yang tadinya rektor, berubah jadi operator. Dengan kecerdasan dan sederet prestasinya, ia gunakan untuk memenuhi titah Tuan Tiran. Mengerikan. Dan wajar, dunia kampus sekarang marah. Para guru besar berkomentar, mahasiswa banyak yang udah muak nggak tahan. Tapi situasi genting ini seolah tertutup tapir nih. Di TikTok kita lihat masih saja nyaring oke guys, dan komentar all in. Yang ini masih gandrung dan menyihir para remaja puber yang baru punya KTP. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Apa yang menjadi dalil-dalil mereka? Ini Asrul Sani misalkan ya, soal endorsement Jokowi ke Gibran, tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi ditabrak, yang namanya etika ini ditabrak. Nggak perlu kita beretika, yang penting tidak melanggar aturan hukum, kan begitu. Padahal ketika etika dilanggar, justru harusnya hukum mengikuti etika itu. MK tak temui fakta hukum PJ Kepala Daerah mobilisasi pilih Paslon 2. PJ Kepala Daerah Aceh yang 02 kalah diganti langsung. Ini bukankah itu bukti yang sangat amat nyata sekali? Belum video-video yang lain. Selalu semuanya dalilnya tidak cukup bukti. Mau bukti apa lagi sih? Ini kan jadinya perspektif saja. Menurut saya cukup, menurut dia tidak gitu. Akhirnya hanya berkutat di situ. Tidak ada patokan yang jelas mana bukti yang memenuhi, yang dianggap kuat, mana bukti yang dianggap lemah tuh nggak ada gitu. Semuanya omon-omon doang. Tidak ada bukti terkait pertemuan presiden dengan ketum partai. Ini kan Allah. Bagaimana kita tahu para lembaga survei diundang ke istana? Jauh sebelum ini. Kemudian tak lama kemudian muncul survei yang seragam memenangkan yang diusungnya. Kan begitu. Tuduhan Bawaslu tidak proses pelanggaran pemilu tidak beralasan. Udah jelas-jelas yang bekerja kemarin itu adalah Bawasnis, Badan Pengawas Anies, bukan Badan Pengawas Pemilu. Tidak cukup bukti adanya abuse of power. Bagaimana Zulkifli dengan tegas terang-terang mengatakan bansos ini dari siapa? Jokowi. Gibran itu anaknya siapa? Jokowi. Jokowi itu partainya PAN. Allahu Akbar. Mereka tidak melihat, mereka buta mata hatinya. 5 hakim MK itu. Asrul Sani, bansos sah menurut undang-undang. Ini hakim cupu ini, hakim MK ya, maksudnya baru masuk itu dari partai P3, masuk angin juga ini barang ya. Kayaknya P3 sudah langsung akan bergabung itu. Kita dengar Mardiono sudah menyampaikan kalau diajak kita gabung ya. Jadi sudahlah, P3 sudah podoa itu partai yang tidak bisa tidak berkuasa, selalu ingin mengambil kue kekuasaan. MK sebut terpilihnya Gibran sebagai wapres bukan nepotisme. Dalil yang dipakainya gitu adalah dalil yang mereka pilih. Ingat, patokannya seperti yang disampaikan Pak Mahfud. Anda kurang lebih kan begitu. Anda mau apa putusannya? Dikabulkan. Kalau mau putusan dikabulkan, ini dalilnya 1, 2, 3, 4, 5. Anda mau apa? Mau ditolak? Oh, kalau mau ditolak, ya udah ini dalilnya 1, 2, 3, 4. Sesimpel itu jadinya, semudah itu jadinya. Jadi ingat ya, Allah mengatakan bahwa dunia ini permainan ini. Ya begini saja, jadinya main-main saja. Permainan ini akhirnya dimenangkan oleh orang-orang yang culas.
Tapi ini intermezzo ya. Sudah mulai ada yang jualan ini. Aduh, Gibran dan Prabowo. Anda bayangkan di kantor-kantor Anda, terutama Anda yang di bagian pendidikan atau di negeri, bayangkan nanti akan terpampang anak haram konstitusi, fotonya itu di sekolah-sekolah, di gedung-gedung. Selamat menikmati ya. Mau gimana lagi? Tapi tentu masih ada hal-hal yang bisa kita upayakan. Makanya perjuangan belum berakhir. Buta mata ini. Oke, kita coba lihat. 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Arif Hidayat. Ketiga-tiganya adalah profesor. Ada yang dari Undip, ada yang dari UGM, ada yang dari mana satu lagi. Dan kalau husnuzonnya tentu kita berikan apresiasi. Ya. Mereka berani menunjukkan bahwa ada persoalan besar di sini. Pemilu ini sebenarnya harus diulang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi antisipasinya ingat, selalu kita berikan ruang ketidakpercayaan pada mereka-mereka ini. Jangan-jangan kong kali kong sama dengan cukong gitu. Ya biar kelihatan seru saja, biar kelihatan ada perbedaannya gitu. Ya udah 5-3 deh, kayaknya cocok tuh. Mungkin begitu ya. Oke. Tapi yang dahsyat adalah respon dari Timnas 01. Ini bagi yang belum melihat, mari coba kita tonton ya. Keren sekali. Alhamdulillah proses persidangan kita sudah selesai dan kita semua menghormati putusan MK ini. Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada 3 hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Nah, kaitan dengan 5 hakim yang agak berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat seduhan teh asli, teh gelas asli. Sebenarnya kita cek dulu yang ini. Arif Hidayat usul dibentuk undang-undang kepresidenan. Jokowi jelas dukung Prabowo. Oke, ini kita berikan apresiasi ya buat Profesor Arif Hidayat. Kemudian ada lagi. Arif Hidayat, pemilu ini beda. Ada intervensi kuat dari kekuasaan. Kita apresiasi juga. Kita selintas-selintas saja, detailnya kan sudah kita saksikan tadi. 7 jam, ya, 7 jam kita live tadi. Dan hati-hati, ketika pemerintah semakin tidak benar mengelola negara ini, maka kita dapatkan informasi, mudah-mudahan informasinya salah, tapi kok sebegitu meyakinkannya ini. Aceh dan Papua di PBB mengajukan kemerdekaan. Mereka para sultan-sultan dan raja-raja yang ingin menarik mandat dari negeri kesatuan NKRI. Mudah-mudahan nggak jadi. Tapi ini berbahaya kalau jadi gitu. Tak pegah perkara merdeka. Yang jadi kita yang hendak tajak kena untuk tak pegah perkara-perkara lain. Betapa lagi kita yang memandum, katanya perle tak cok nanggro draw tu sebab nanggro katanya tengah dijajah legop dan memandum orang nah hak merdeka dalam dunianya. Pui begah le Indonesia kira ikhle di pai kira kemerdekaan itu adalah hak segala bangsanya. Menya Indonesia kan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Pelam urang-urang mantabornya. Nya urangnya minggunya meribe urang jagano tu misalnya urang-urang pribumi, urang yang po hak tanahnya ya pegah perkara merdeka. Jadi sebab karena rame hat urang pribumi jagano ya pegah perkara merdeka, maka na undang-undang bak PBB na hak bagi memandu orang pribumi untuk ya lakai merdeka, untuk ya cok merdeka.
Lagi kena orang pribumi, orang asli. Kita tanya orang asli yang po tanah katanya. Yang tanah Acehnya tanah katanya, kan tanah Indonesia, kan tanah Gop. Tapi kad dia cok li awaknya noronyo, dia pegah tanah ji. Jadi kita tanya nah hak tak cok pasal tanah pusaka indatu yang kegelih ke kubah ke katanya, supaya budget tak atur ke rawa dia dan tak pegat nanggeranya nanggerau mendelat lagi Ya. Bahasa Aceh ya tidak begitu kita pahami dengan jelas, tapi samar-samar kita saksikan ada keinginan dari Aceh dan Papua untuk memisahkan diri. Mudah-mudahan tidak jadi, tapi ini kan harus diantisipasi. Bahkan ada satu video yang saya lupa nggak masukin, itu di dalam gedungnya sedang sidang, mereka ngevlog dengan suara pelan. Aceh merdeka, Papua merdeka. Bahaya ini, disintegrasi ini di depan mata. Pemerintah harus benar-benar mengelola ini. Jangan hanya fokus pada kepentingan keluarga untuk membangun dinasti politik.